Salam damai agama cinta. Toleransi yes, intoleransi no way. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salatu ala rasulillah wa ba'du. Sahabat damai Indonesia, salam toleransi, salam damai Indonesiaku merdeka. Alhamdulillah, dalam beberapa pekan ini kami cukup salut dan bangga kepada Mbak Puan Maharani yang telah memberikan toladan apik bagi perpolitikan di Indonesia. Masyarakat Indonesia ini seperti jam bandul, ya. Jam bandul semacam ini. Apabila para elitnya ini bisa duduk rukun adem ayem, maka masyarakat yang di bawah bisa tenang. Lain halnya apabila para elit politik ini saling berseteru, saling gontok-gontokan, maka seperti jam bandul ini, sedikit saja yang di atas ya goyang, maka di bawah di akar rumput ini goyangnya semakin keras. Semakin kencang para elit melakukan langkah-langkah politik yang membenturkan antara satu dengan yang lainnya, maka semakin kencang pula benturannya. Alhamdulillah, sekali lagi bravo Mbak Puan Maharani. Kami salut, kami bangga. Meskipun Gus hanya relawan Jokowi, bukan orang partai, tetapi dalam pekan-pekan ini cukup respect, cukup terima kasih kepada Mbak Puan yang telah memberikan toladan di elit politik bangsa kita. Sebelumnya sama-sama kita ketahui, Mbak Puan melakukan, nggak tahu itu apa, disebut gimmick politik, atau trik politik, atau apapun. Yang jelas kami rakyat Indonesia yang cinta damai ini sangat berterima kasih. Begitu Mbak Puan menyebut nama AHY masuk dalam lingkup 10 besar dari calon yang ada di dalam Wapres Ganjar Pranowo ini. Sehingga antusiasme dan rasa PD, rasa bangga dari AHY ini ada. Terus terjalin silaturahim antara Mbak Puan dengan AHY. Padahal mulai tahun 2004, ya, Bapak SBY, mantan presiden kita, dan juga Ibu Mega, mantan presiden kita ini, tidak tegur sapa hampir 20 tahun. Ya, mulai 2004 sampai saat ini 2023, 19 tahun. Tidak saling tegur sapa. Tapi alhamdulillah, dengan gimmick politik Mbak Puan yang genit tapi indah anggun, membuat rakyat Indonesia ini senang, ya. Terjadilah silaturahim kembali antara keluarga besar Bu Mega yang diwakili oleh Mbak Puan dan keluarga besar SBY diwakili oleh AHY. Tidak sampai di sana saja, sahabat Indonesia yang cinta damai ini. Kemarin kita melihat silaturahim yang sangat luar biasa. Ini bibarokati Mekah Madinah mungkin. Dan juga semuanya ini ada goodwill, ya. Ada apa? Ada niat yang apik bersama. Mbak Puan bisa bertemu dan silaturahim dengan Anies Baswedan yang saat ini, ya, menjadi capres yang antitesanya Pak Jokowi, yang mana sangat apa diseteru oleh kelompok-kelompok relawan Jokowi dan juga relawan Ganjar. Tetapi salut, Mbak Puan bisa silaturahim bersama dengan
Anies Baswedan, berikut juga ada Ganjar Pranowo, ada Manuarfa, ada juga Sandi ya. Ini pertanda baik bagi kami. Yang kita harapkan, politik adalah yang semacam ini. Bahwa kita menghadapi tahun 2024 ini, menghadapi pesta demokrasi. Namanya pesta ya harus senang. Namanya pesta ya harus yang gembira. Bukan setiap 5 tahun mau menghadapi pemilu, apalagi saat ini pemilu serentak. Kita dihadapkan saling bermusuhan antar kelompok. Ingat, kasus cebong dan kampret sampai detik ini belum hilang. Ditambah cebong, kampret plus kadrun. Ada dombrun, ada istilah-istilah yang lain, yang mana semuanya itu dapat memecah belah bangsa kita. Sahabat Indonesia yang kami cinta sayangi, Gus sering sekali apabila Kopi Darat dengan sahabat-sahabat Gus, maaf apabila menggunakan kata-kata minoritas ya, mereka dari kelompok double minoritas khususnya, yaitu dari non-muslim dan etnis Cina. Gus tanya, bagaimana untuk pemilu 2024 ini? Rata-rata di antara sahabat-sahabat Gus ini yang Gus ajak Kopi Darat, bukannya rasa gembira mau menghadapi pesta demokrasi ini. Yang ada adalah kegelisahan, kecemasan, ketakutan. Kasihan mereka. Apa sebabnya? Trauma sebab akibat dari tragedi 98. Mereka yang tidak tahu apa-apa ya dari etnis Cina ini diserang, diperkosa, dirusak, dibakar rumahnya ya, baik di Jakarta, di Solo dan sebagian di kota-kota besar yang lainnya. Jadi setiap menjelang pemilu ya, pesta 5 tahunan ini, banyak sahabat-sahabat Gus yang non-muslim yang kebetulan beretnis Cina ini bukannya gembira tapi gelisah. Ditambah lagi saat ini ya, belum apa-apa. Suasana ataupun metaforsa perpolitikan di Indonesia ini sudah memanas. Atmosfernya sudah benar-benar panas. Saling serang, saling caci, saling maki, saling hina, saling menjelekkan. Ini yang terjadi. Ingat sahabat Indonesia, 2024 ini adalah pemilu serentak. Bukan pemilu biasa seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya, 2024 adalah pemilu serentak. Mulai pilkada, baik itu pilkada, bupati, wali kota, gubernur, ada di tahun 2024. Baik itu pileg, legislatif tingkat 1, tingkat 2, DPR RI pusat, dan utusan daerah. Dan juga bareng sekalian dengan capres-cawapres. Luar biasa. Apabila para elit politik tidak memberikan toladan yang baik, toladan yang penuh kedamaian, politik yang penuh dengan kesantunan, politik yang bermartabat, politik yang saling merangkul bukan memukul, politik yang menyampaikan program-programnya bukan saling caci maki kepada lawan politik yang ada. Intadirisa. Tunggulah hancurnya bangsa dan negara ini. Apa yang dilakukan oleh Mbak Puan ini, sungguh kami sangat respect. Setelah bisa merangkul perseteruan yang hampir 20 tahun, tepatnya 19 tahun antara Bu Mega dengan Pak SBY ini, dapat dijadikan suatu bentuk momentum yang luar biasa oleh anaknya yaitu Mbak Puan dan AHY. Kembali bisa saling silaturahmi dan saling berangkulan.
Silahkan beda politik, tetapi kita sama-sama anak bangsa. Tujuan kita berpolitik adalah bersama-sama membangun bangsa ini. Ditambah lagi teladan yang luar biasa dari Mbak Puan, ya, di saat haji foto bareng. Rakyat ini ditunjukkan foto bersama saja sudah senang, ya. Bagaimana Mbak Puan foto bareng mesra dengan Pak Anies, Ganjar dengan Pak Anies, berikut juga para elit politik yang ada di Mekah ini. Ini memberikan suhu yang sangat adem, ya, yang dapat meredam daripada segala bentuk gejolak-gejolak di akar rumput yang sangat tidak produktif, ya. Mari sama-sama di dalam pemilu ini kita sambut bahwa ini pesta demokrasi setiap 5 tahunan. Namanya pesta itu ya harus riang, namanya pesta itu ya harus gembira, yang namanya pesta itu ya harus happy, bukan dengan ketakutan, bukan dengan kegelisahan seperti teman-teman Gus yang Gus temui, khususnya dari teman-teman yang beretnis Cina dan beretnis non-Muslim ini. Takut kejadian 98 lagi terjadi. Semuanya ini akan terjadi atau tidak tergantung para elit politik kita. Rakyat Indonesia ini pada dasarnya adalah masyarakat yang rukun, masyarakat yang guyup, masyarakat yang cinta damai. Tergantung para elitnya, seperti Gus berikan contoh seperti MIK ini. Apabila para elit ini bisa berangkulan mesra seperti yang dicontohkan oleh Mbak Puan, insya Allah yang di bawah juga adem ayem di akar rumput ini. Tapi apabila para elit yang ada gontok-gontokan, ya, maka yang di bawah ini akan terjadi polarisasi, akan terjadi benturan. Yang di atas enak dapat jabatan, yang di bawah tidak dapat jabatan, yang ada benyok. Maka dari itu, ayo mari kita sambut pemilu 2024 ini benar-benar menjadikan suatu bentuk pesta demokrasi. Ingat, pesta harus happy, pesta harus senang, pesta harus enjoy, pesta harus apa? Penuh dengan kebahagiaan, kedamaian. Bukan dengan rasa ketakutan, rasa kegelisahan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Gejala-gejala itu sudah ada, sahabat Indonesia. Bagaimana saat ini kita khususnya orang NU berpuluh-puluh tahun, mungkin ratusan tahun mentakdimi para habaib-habaib yang ada. Ada ulah 1-2 habib sehingga menjadi kemarahan orang NU, yang mana orang NU ini orang yang sangat sabar, ya, karena sering sekali diganggu oleh oknum Habib 1-2 menjadi marah. Saat ini ada ketegangan antara habaib dengan para tokoh-tokoh NU. Ketegangan antara NU dengan Wahabi. Ketegangan NU dengan kelompok-kelompok, ya, yang saat ini ada di Az-Zaitun. Nah, kalau sudah mayoritas yang ada pada bangsa ini yaitu umat Islam, sepertinya nggak tahu ini disengaja atau tidak, ada skenario benturan. Maka mudah sekali benturan ini menjadi benturan skala nasional. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka mumpung semuanya itu belum terjadi, stop ketegangan politik. Mari kita sambut apa yang dilakukan oleh Mbak Puan Maharani ini, ya. Meskipun Gus bukan orang PDIP, tapi Gus salut bangga kepada Mbak Puan yang dalam beberapa pekan ini merangkul lawan menjadi kawan, ya, baik itu AHY, keluarga daripada Pak SBY yang sudah berseteru 19 tahun, ataupun dengan Anies Baswedan, ya, Anies Baswedan dengan Ganjar yang ada di Mekah ini. Mudah-mudahan ini bisa dicontoh oleh yang lainnya, sehingga di media sosial kita, khususnya di grup-grup WA maupun IG maupun FB maupun Twitter, tidak lagi perang kebencian, tidak lagi perang permusuhan di dalam kampanye ini, tetapi mereka saling perang gagasan masing-masing. Oh, Pak Ganjar apabila jadi presiden, inilah programnya.
Oh, Prabowo apabila jadi presiden, ini loh programnya. Oh, apabila Anies jadi presiden, inilah programnya. Bagaimana cara mewujudkan programnya? Ini. Yang Ganjar ini, yang Prabowo ini, yang Anies ini. Indah. Apabila pemilu kita benar-benar menunjukkan cara demokrasi yang demokratis, yang penuh dengan kedamaian, yaitu mereka beradu gagasan, bukan adu kebencian. Adu gagasan, bukan adu permusuhan. Semoga apa yang dilakukan oleh Mbak Puan ini dapat ditiru oleh para elit politik yang lainnya. Bravo Mbak Puan, terima kasih. Lanjutkan Mbak Puan ya. Merangkul lawan-lawan ini menjadi kawan. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Presiden kita Pak Jokowi. Prabowo, Sandiaga Uno adalah rival politiknya di tahun 2029. Tapi dirangkul oleh Presiden kita Pak Jokowi menjadi menterinya. Sehingga ketegangan politik itu mereda. Mudah-mudahan ya tahun 2024 pemilu serentak ini dapat berjalan lancar, aman, damai, dan kondusif. Ya, 2024 pemilu damai, aman, damai, dan kondusif. Ya, tidak ada lagi ujaran kebencian, politik identitas, politik yang bernuansa sara, tapi yang ada adalah politik adu gagasan. Mari sambut pemilu 2024 pesta demokrasi ini dengan riang dan gembira. Terima kasih dari kami. Saya Agus Salim Marzuki, Koordinator Komunitas Lintas Iman Agama Cinta. Di mana ada cinta, disitulah imanku berlabuh. Di mana ada kebencian dan permusuhan, disitulah imanku menjauh. Toleransi yes, intoleransi no way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!